Rasasi Sura, salah satu varian dari brand Rasasi yang cukup hype di Indonesia. Ya, hampir semua reviewer bilang ini wanginya sangat enak. Tapi apakah benar seperti itu? Makanya kali ini di video ini kita bakalan membahas secara detail bagaimana aroma dari si parfum ini, bagaimana performanya, dan apakah bisa dipakai kapan aja sesuai dengan kemauan stylean kita, outfit kita. Semua bakalan dibahas setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian Darby Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu varian dari brand Rasasi, yaitu varian Zuhra. Nah, sebelum kita membahas bagaimana aromanya, kita lihatkan dulu presentasi dari botolnya. Ini salah satu varian yang saya sering pakai. Makanya banyak kosong, ini sekitar tinggal 60% lah. Padahal isinya cuma 90 ml. Kalau dari depan sih cuma tertulis Zuhra. Dan karena di bawah ada nama brandnya Rasasi, terus di samping gini, di belakang gak ada apa-apa, samping juga gini, di bawah dia ada tulisan Eau de Parfum 90 ml Rasasi buatan Dubai. Oke, ini kalau kita pegang cukup berbahaya, jadi sebaiknya jangan diangkat dari capnya. Padahal capnya sendiri agak termasuk berat, walaupun ini sepertinya hanya plastik semua, tapi cukup berat, jadi terkesan mahal. Terus kita tes sprayernya. Oke, sprayernya betul-betul bagus sih. Oke, ini dengan cepat meresap, ya khas desainer alas brand Arab. Nah, sekarang kita bahas bagaimana aroma dari si parfum Rasasi Zuhra ini. Rasasi Zuhra ini punya konsentrat Eau de Parfum. Terus mereka ini punya arah wangi itu aromatik, spicy, green, dan floral. Nah, sekarang gimana notesnya? Di top notesnya mereka bakalan menyusung aroma tomato leaf, jadi daun tomat, ketemu freesia, bunga sejenis bunga, terus ada rose, mawar. Di middle notesnya ada juga mawar, terus ada sandalwood, jasmine, dan cedar. Di base notesnya ada lider, wow, ini ada kulit, terus ada agarwood, ada max, ada oak moss, dan amber. Kalau kita lihat susunan notesnya ini lumayan complicated, jadi ini kayaknya berat nih. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba bayangin aromanya itu seperti apa. Jadi kalau di orang awam itu pada saat mencium aromanya pertama kali, ini seperti kalian mencium aroma tomat ya, buah tomat yang lagi dipotong-potong, diiris-iris, terus kita blender dia, kita buat jus. Setelah menjadi jus, kita beri dia sirup rose, jadi sirup mawar. Kan ada tuh simple sirup yang beraroma mawar dan beraroma mawar, berasa mawar maksud saya. Nah, gabungan antara mawar dan tomat tadi memberikan kesan segar, sedikit kecut, tapi di satu sisi ini tercium seperti aroma yang cukup elegan, cukup mewah. Itulah yang kamu dapat di sini. Kecut, segar, dan mewah. Kira-kira seperti itulah perumpamaan dari aroma dari brand Rasasi Zuhra ini. Jadi kalau kalian suka aroma-aroma yang segar tapi pengen ke arah yang berbeda, jujur aja jarang banget ada parfum yang pengen tercium segar, asam,
Tapi mereka justru menggunakan tomat. Biasanya kan pasti digunakan lemon, bergamot, ya sejenis citrus yang lain. Tapi yang ini mereka justru bergerak di arah yang berbeda. Tomat yang dijadikan aroma segar asamnya itu. Makanya karena ada segar asam di awal, parfum ini masih cocok-cocok aja kalau kalian mau pakai di siang hari. Tidak seperti saudaranya yang Darets. Rasasi Darets itu kan hype juga di Indonesia, tapi itu sangat manis sampai kalau misalnya mau dipakai di siang hari sepertinya sangat-sangat tidak cocok untuk iklim Indonesia. Tapi kalau yang ini masih cocok-cocok aja. Yang penting bukan berarti digunakan pada saat betul-betul dibawa matahari langsung. Sekarang kita bahas kapan waktu terbaik menggunakan ini. Ya sudah sempat disinggung, sebenarnya parfum ini bisa digunakan kapanpun kalian mau. Kalian mau pakai siang, mau pakai pagi, sore, malam, dan sebagainya, itu cocok-cocok aja. Tapi sebaiknya bukan di bawah matahari, dan performanya, wanginya makin enak pada saat kalian gunakan parfum ini di suhu yang agak dingin. Makin dingin justru makin enak parfumnya bakalan tercium orang lain. Terus umur yang cocok untuk menggunakan parfum ini, ya memang ini aromanya mewah, memang ini aromanya segar, tapi sebaiknya digunakan untuk orang yang berumur 28 tahun ke atas, karena ini bakalan tercium cukup dewasa. Untuk kamu yang masih remaja, terus masih SMA, kuliahan, sebaiknya hindari parfum ini. Ini tercium lumayan dewasa untuk umur-umur kalian. Terus kita bahas SPL. SPL-nya ini kuat, proyeksinya 2-3 jam di awal. Ini benar-benar project banget. Jadi kalau misalnya ini mau pamer wangi, ini bisa banget karena proyeksi 2-3 jam awal itu bismut abis. Kalian pakai di sini sekitaran 2-3 meter dengan mudah tercium. Di kulit ini bisa bertahan 8 jam plus. Di kulit ya. Tapi kalau di pakaian bisa berhari-hari. Ini salah satu parfum yang saya jarang banget respray kalau misalnya dipakai ngantor. Jadi kalau spray pagi sampai sore itu bakalan nempel wanginya. Makin lama makin enak bakalan tercium. Terus outfit yang cocok. Waktu terbaiknya menurut saya sih lebih ke formal ya. Kalau di formal ini betul-betul nunjukin kalau kamu itu berkelas. Kenapa? Karena memang ada unsur leather di situ. Aroma kulit itu bakalan membimbing kamu bakalan tercium cukup formal. Jadi pada saat kamu menggunakan jas, kemeja, ini betul-betul tercium sangat enak dan kamu bakalan tercium betul-betul berkarisma. Sekarang, apa hal positif dan yang perlu dipertimbangkan pada saat menggunakan parfum Rasasi Surah? Yang pertama, hal positifnya adalah parfum ini benar-benar unik. Saking uniknya, mungkin kamu gak bakalan dapat parfum lain yang dengan gilanya mau pakai aroma tomat di parfum mereka. Ya, kayaknya saya baru dapat satu ini deh, yang pakai tomat. Walaupun sebenarnya di notesnya itu di daun tomat, tapi yang tercium di saya itu lebih ke aroma tomatnya. Pada saat tomat yang kita iris tipis seperti itu. Terus yang kedua hal positifnya adalah performanya gila. Ini salah satu parfum dengan harga yang lumayan terjangkau, tapi performanya gila-gilaan. Pagi loh, dari pagi sampai sore gak perlu respray, itu gila sih kalau parfum seperti itu. Itu seperti harga parfum yang di atas 1 jutaan, dan ini masih di bawah 1 juta. Terus hal positif yang ketiga, harganya harga desainer tapi kualitasnya parfum niche. Ya, ini harga seperti harga-harga parfum desainer pada umumnya di bawah 1 jutaan, tapi performanya, wanginya ini menunjukin kalau mereka itu punya kualitas yang sama dengan brand niche. Itu hal positif dari si parfum Rasasi Surah ini. Sedangkan yang perlu dipertimbangkan adalah aromanya. Yang pertama, tidak safety. Ingat di awal unik, berarti tidak safety. Kenapa? Tidak semua orang bisa menerima aroma tomat yang dijadikan parfum.
Yang kedua, ini pemakainya harus perhatikan tempat. Untuk pemilihan tempat, sebaiknya gunakan ini pada saat suasana-suasana formal. Karena aroma leather itu yang di base notesnya itu bakalan nggak cocok dengan aroma casual. Yang kalau kamu cuma mau pakai t-shirt sepertinya kurang cocok. Tapi kalau misalnya kalian gabungkan t-shirt dengan blazer, nah baru cocok. Yang ketiga, ini bisa membuat sebagian orang menjadi pusing. Ya, aroma tomatnya itu tidak semua orang bisa terima, dan sebagian itu bisa pusing hanya gara-gara aroma tomat itu. Makanya kamu perlu pertimbangkan penggunaan parfum ini. Ini parfum enak bagi kamu yang bisa terima, tapi ini bisa jadi parfum yang sangat tidak enak bagi orang yang tidak bisa terima wanginya. Oke, cukup sekian. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.